Untuk membuktikan Asi lebih kuat dari arak putih, aku menyelinap ke kamar istri guru tepat di depan guru. Tapi guru tidak marah, malah bersembunyi di pintu dan diam-diam memperhatikan. Istri guru memohon padaku dengan mata berlinang. Tapi aku tidak berhenti, malah semakin bersemangat. Aku tahu ini tidak pantas. Tapi aku juga tahu jika aku tidak melakukan ini, aku dan istri guru tidak akan selamat. Maafkan aku, istri guru. Guru yang menyuruhku. Saat itu, guru bersembunyi di luar pintu, menguping. Dia mendengarkan jeritan memilukan istri gurunya. Dengan ekspresi sangat bersemangat, karena saat muda, untuk memuaskan hasrat anehnya, guru diam-diam pergi ke gunung dan menangkap seekor rubah siluman berekor 9 yang hampir berubah wujud. Guru melihat rubah itu masih cantik dan menarik, dan langsung ingin berbuat tidak senonoh. Namun, setelah bertarung selama 3 hari 3 malam, rubah siluman itu kembali ke wujud aslinya dan menggigitnya. Sejak itu, guru mencari cara untuk memulihkan kejantanannya, hingga ia meramalkan kelahiranku. Ia merencanakan agar ibuku meninggal saat melahirkanku, dan membuat ayahku seolah-olah meninggal karena mabuk. Kakek dan nenekku tidak tahan dengan pukulan itu, dan gantung diri di pohon di belakang gunung. Jadi, aku menjadi satu-satunya anak yatim di desa. Dia berpura-pura menjadi pendeta Tao yang turun gunung. Penduduk desa menyerahkanku kepada pendeta Tao itu. Saat pergi, mereka memberi pendeta Tao itu 50 yuan, dan memintanya untuk membuangku di jurang jika tidak menginginkanku lagi. Jangan membawaku kembali. Sejak itu, aku menjadi murid pendeta Tao itu. Aku berterima kasih pada Zhang si kaki buntung. Dia memberiku rumah yang aman, dan mengajariku berbagai ilmu sihir. Tapi tatapan Zhang si kaki buntung padaku selalu aneh, dan dia menyuruhku menggigit lidahku setiap bulan. Katanya aku terlahir dengan tubuh 9 matahari dan memiliki energi yang sangat kuat. Jika tidak dikeluarkan, aku akan mati. Jadi aku patuh dan mengeluarkan darahku setiap bulan. Tapi aku secara tidak sengaja melihat Zhang si kaki buntung meminum darahku. Dengan ekspresi menikmati, suatu hari, Zhang si kaki buntung membawa pulang 4 wanita cantik. Aku penasaran, apakah Zhang yang berusia hampir 70 tahun masih sanggup? Tapi tangan dan kaki mereka dirantai, dan dikurung oleh Zhang di gua belakang gunung. Selain mengantar makanan pagi dan sore, dia tidak pernah masuk. Hari ini, Zhang akhirnya mengizinkanku masuk ke gua. Zhang bilang energi yang dalam tubuhku semakin banyak, dan jika tidak disalurkan, aku akan mati karena kelebihan energi yang. Setelah mendengar itu, aku merasa sangat tertekan. Mereka dikurung di gua yang gelap gulita selama bertahun-tahun dan masih hidup saja sudah merupakan keajaiban. Aku masih enggan terlibat dengan mereka. Zhang mencambukku beberapa kali dan mengomel. Ini demi kebaikanmu, dasar anak tidak tahu diuntung. Tubuhku dipenuhi luka lebam. Terpaksa, aku masuk ke dalam gua. Zhang berdiri di pintu seperti penjaga. Yang mengejutkanku, keempat wanita itu tidak hanya masih hidup, tapi setelah bertahun-tahun, mereka tidak berubah sedikit pun. Wajah mereka masih muda, dan kulit mereka halus serta lembut. Seluruh gua dipenuhi aroma yang menusuk hidung. Salah satu wanita menyeret rantai, berdiri dan berjalan ke arahku. Dia menatapku tanpa ekspresi. Pertama kali, aku mengangguk dengan linglung. Biar aku. Dia mengulurkan tangan dan memelukku. Aku berpakaian dan berjalan keluar dari gua. Langit sudah mulai gelap. Setelah itu, setiap bulan aku dipaksa masuk ke dalam gua oleh si pincang. Jika aku menolak, dia akan memukulku dengan rotan berduri. Saat itulah aku menyadari bahwa si pincang bukanlah orang baik. Tapi aku tidak tahu kalau si pincang ini adalah pembunuh yang selama bertahun-tahun ku cari. Didorong oleh rasa dendam, aku semakin giat belajar ilmu sihir darinya. Dalam 2 atau 3 tahun, aku telah mempelajari sebagian besar ilmunya. Kukira aku sudah siap untuk membalas dendam. Tetapi si pincang menyuruhku masuk ke gua untuk terakhir kalinya. Aku penasaran mengapa ini yang terakhir kali. Tapi aku tetap setuju. Begitu aku masuk ke dalam gua, wanita bernama Suling itu menyambutku. Setelah ini, kau akan mati. Ku tertegun, tidak mengerti apa maksudnya. Suling terdiam sejenak, lalu berkata, tahukah kau mengapa si pincang memaksamu datang setiap bulan? Tahu, aku memiliki tubuh 9 matahari. Setiap bulan aku harus melepaskan energi yangku. Kalau tidak, energi yangku akan berlebihan dan aku akan mati. Itulah yang dikatakan si pincang padaku. Aku mengulang kata-katanya persis seperti yang dia katakan. Suling mengangguk, matanya penuh emosi yang campur aduk. Kau memang melakukannya untuk bertahan hidup. Tapi si pincang berbeda. Dia membuatmu tetap hidup agar bisa merasuki tubuhmu. Ketika energi yang dalam tubuhmu terkumpul, dia akan bertindak. Aku tertegun, tanpa sadar merasa marah. Tak kusangka si pincang yang membesarkanku ingin membunuhku. Kukira dia hanya suka menyiksa orang. Tapi aku segera tersadar, dan menatap Suling dengan waspada. Bertanya ragu-ragu, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau mengatakan yang sebenarnya? Suling sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Apakah si pincang pernah makan daging bebek, daun bawang, atau jahe? Karena mereka mengandung energi yin yang kuat. Apalagi si pincang sudah tua, dan terluka parah. Energi yangnya lemah. Jika dia memakannya, umurnya akan berkurang. Jika kau tidak percaya, kau bisa membelikannya sedikit dan melihat apa yang terjadi. Mataku membelalak tak percaya, punggungku merinding. Aku tahu dia mengatakan yang sebenarnya.
Karena si pincang memang tidak pernah makan makanan itu. Sebelumnya dia bilang padaku dia tidak memakannya karena pantangan. Sekarang aku tahu ada alasan lain. Melihat ekspresiku, Suling dengan bijak tidak berkata apa-apa lagi. Dia melepas pakaiannya, menggoyangkan pinggulnya, dan perlahan merangkul leherku dengan tangannya yang ramping. Ayo, terakhir kali, bagaimana selanjutnya? Tergantung takdir. Aku menatap Suling yang berdiri di sampingku dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya aku menyerah dan menghampirinya. Kami berpelukan. 3 wanita lain duduk termangu di sudut, memperhatikan kami. Sesekali mereka berbisik satu sama lain. Aku berpakaian dan keluar dari gua. Langit di luar sudah gelap. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus-menerus dipenuhi oleh perkataan Suling. Jika Zhang Si Pincang benar-benar ingin merasukiku, maka aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sesampainya di rumah, aku menyadari Zhang Si Pincang menghilang. Aku langsung menuju kamarnya dan mencarinya dengan teliti. Akhirnya, di ruang rahasia di dalam lemari, aku menemukan sebuah buku kuno yang menguning. Aku membukanya dan membacanya dengan cepat. Ternyata isinya semua tentang Konstitusi 9 Matahari. Di halaman terakhir, dijelaskan secara rinci bagaimana memanfaatkan Konstitusi 9 Matahari untuk hidup kembali. Apa yang tertulis di buku itu sama persis dengan apa yang Zhang Si Pincang lakukan padaku. Aku terpaku di tempat, bingung. Tak disangka dia benar-benar ingin merasukiku. Luming, masaklah, hari ini ada tamu. Suara serak Zhang Si Pincang tiba-tiba terdengar di halaman. Aku segera mengembalikan buku kuno itu ke tempatnya. Baik, guru sudah datang. Kali ini Zhang Si Pincang membawa seorang wanita lagi. Wanita ini sangat cantik. Kelihatannya dia baru berusia 20 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat wanita secantik ini. Zhang Si Pincang mendengus melihatku terpesona. Aku tersadar dan memaksakan senyum canggung. Guru, aku akan masak. Mata Zhang Si Pincang sedikit menyipit. Ini gurumu, jangan macam-macam. Yang di bukit belakang sudah cukup untukmu. Aku pura-pura tidak mendengar dan langsung sibuk di dapur. Zhang Si Pincang menyeret guruku masuk ke dalam rumah. Dari sudut mataku, aku melihat tangan dan kaki guruku, sama seperti wanita-wanita di gua, diikat dengan rantai besi. Bahkan di leher guruku yang mulus, terdapat jimat kuning yang ditempelkan. Hatiku berdebar. Firasat buruk muncul. Apa yang sebenarnya direncanakan Zhang Si Pincang? Setelah selesai masak, Zhang Si Pincang dan guruku duduk bersama mengelilingi meja. Aku menuangkan secangkir teh dan dengan hormat menyerahkannya kepada Nyonya Guru. Zhang Duantui merasa puas dengan kepintaranku. Sudut mulutnya tersenyum samar-samar. Namun, tatapan matanya yang penuh nafsu masih terpaku pada Nyonya Guru yang cantik. Sesekali, dia juga melihat ke arah tubuhku. Hatiku semakin dipenuhi ketakutan. Menghitung waktu, hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum aku dewasa. Memikirkan itu, aku kehilangan nafsu makan. Aku makan beberapa gigitan saja lalu pergi. Berbaring di tempat tidur, aku memikirkan berbagai hal dan tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk bekerja sama dengan beberapa wanita di dalam gua. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman. Aku diam-diam pergi ke gua di belakang gunung. Melihat 4 wanita di depanku, aku berkata dengan suara rendah. Aku berharap kalian membantu aku. 4 wanita itu semua terdiam. Setelah beberapa waktu, Suling berbicara lebih dulu. Kalau mau bantu, tidak masalah. Tapi setelah itu, kalian harus membebaskan kami. Aku segera setuju. Tadinya kupikir mereka punya permintaan lain. Tak disangka, mereka hanya ingin keluar. Suling kembali bicara. Kami berempat adalah siluman gunung. Kekuatan kami disegel oleh si Pincang Zhang. Dalam kondisi ini, kami tak bisa membantumu. Kecuali kau bisa melepaskan segel kami. Siluman gunung, sekelebat keanehan melintas di mataku. Pantas saja selama bertahun-tahun, wajah mereka tak berubah sedikit pun. Suling menunjuk dirinya lalu menunjuk yang lain. Aku rubah. Dia ular piton. Itu laba-laba, dan satu lagi siput. Aku tertegun. Jadi selama 2 tahun ini, aku bermain-main dengan siluman, tapi sekarang aku tak punya waktu memikirkan itu. Yang ada di pikiranku hanya bagaimana caranya bertahan hidup. Aku mengangguk serius. Aku mempelajari semua jurus si Pincang Zhang. Aku yakin bisa melepaskan satu segel. Tanpa ragu, Suling mengangkat bajunya, memperlihatkan pinggang rampingnya. Terlihat di pinggangnya yang putih mulus, sebuah jimat berwarna merah darah digambar dengan tinta cinnabar, seperti tato. Saat melihat jimat itu, pikiranku kosong. Ini jimat yang belum pernah kupelajari. Suling berkata, ini jimat api pemisah. Wajahku muram. Tak disangka si Pincang Zhang menyembunyikan sesuatu. Aku terdiam lama, lalu berkata dengan geram, tunggu aku 2 hari, aku akan cari cara melepaskannya. Setelah berkata begitu, Suling menurunkan bajunya, dan memelukku. Keluar dari gua, aku langsung pulang tanpa ragu. Aku menggeledah rumah 2 kali, tapi tak menemukan informasi apapun tentang jimat api pemisah. Saat itu, istri guruku yang dikurung di kamar bersuara, kau mencari apa? Aku langsung menjawab, jimat api pemisah. Suara di kamar terdiam sesaat. Kau ingin membunuh si Pincang Zhang? Aku balik bertanya, dia ingin membunuhku. Kenapa aku tak boleh membunuhnya? Istri guruku di kamar sepertinya terdiam. Tiba-tiba si Pincang Zhang pulang. Melihatku duduk lemas di lantai, dia tampak bingung. Nak, kau kenapa? Aku berpura-pura sakit. Guru, sejak pergi ke gua tempo hari, tubuhku semakin tak enak. Benar saja,
Mendengar aku sakit, wajah si Pincang Zhang tampak cemas. Dia buru-buru meletakkan barang bawaannya dan memeriksa tubuhku. Tindakannya membuatku semakin yakin bahwa si Pincang Zhang ingin merasukiku. Si Pincang Zhang membantuku duduk di kursi, memeriksaku lama, lalu menyimpulkan, mungkin karena malam itu aku terlalu banyak berhubungan badan. Istirahat 2 hari juga sembuh. Hari itu, si Pincang Zhang bilang mau pergi 2 hari. Dia berpesan agar aku menjaga istri guruku dan jangan sampai dia kabur. Aku menahan rasa senang dan segera menyetujuinya. Setelah si Pincang Zhang pergi sekitar setengah jam, aku bergegas masuk ke kamar istri guruku. Apakah kau tahu di mana catatan tentang jimat api pemisah? Istri guru perlahan duduk dan bersandar di kepala ranjang, terpisah oleh tirai tipis. Siluet tubuhnya yang menggoda masih terlihat. Kenapa aku harus membantumu? Tanyaku. Aku bisa membebaskanmu. Tidakkah kau takut aku akan memihak Zhang si kaki patah? Aku menggeleng tegas. Ada jimat di punggungmu. Jika kau benar-benar orangnya Zhang si kaki patah, dia tidak akan begitu waspada padamu. Istri guru terdiam. Aku tidak akan membantumu. Mendengar itu, aku langsung merasa cemas. Apakah kau rela tetap bersama orang tua yang berumur 60 atau 70 tahun itu? Istri guru tertawa dingin. Jangan coba memprovokasi aku. Aku tidak akan percaya pada manusia. Benar seperti dugaanku, istri guru ini sama seperti yang ada di gua, bukanlah manusia. Dengan kesal, aku membuka tirai, melihat istri guru yang terbaring di ranjang. Aku langsung berkeringat dingin. Tubuh istri guru yang lembut dipenuhi memar kebiruan. Jimat di lehernya merambat, retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bercak-bercak bulu putih terlihat di kedua kakinya yang ramping. Istri guru marah karena tindakanku yang tiba-tiba. Dia mengibaskan tangannya, dan aku merasakan kekuatan besar melemparkanku ke meja di belakang. Tirai kembali tertutup. Suara marah istri guru terdengar dari ranjang. Keluar, kalian manusia terkutuk. Aku terdiam sesaat, menahan rasa sakit, lalu berkata, ada 4 wanita sepertimu di bukit belakang. Jika kalian tidak membantuku, apakah kalian benar-benar bisa bertahan hidup? Aku kembali ke gua di bukit belakang. Suling mengira aku telah menemukan cara untuk melepaskan jimat. Jadi dia bergegas mendekat. Sudah ketemu solusinya? Aku menggeleng lemah, putus asa. Orang tua itu menyembunyikan semua yang berkaitan dengan jimat api pemisah. Suling tertegun mendengarnya. 3 wanita lainnya juga mendekat. Suling menghela nafas dan memelukku, menghiburku. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Masih ada 7 atau 8 hari lagi. Merasakan kelembutan dadanya. Aku bertanya, adakah cara lain untuk melepaskan jimat api pemisah? Suling terdiam sejenak, lalu berkata, dengan paksa melepaskan jimat ini. Tetapi akibatnya, kekuatan kami akan berkurang banyak. Yang lebih parah, kami bisa mati. Aku terdiam. Melepaskannya secara paksa akan mengurangi kekuatan mereka. Bahkan jika dibebaskan, sepertinya mereka tidak akan banyak membantu. Aku melampiaskan semua kemarahanku pada Zhang si kaki patah. Kepada mereka, kali ini aku tidur di dalam gua. Tengah malam, aku samar-samar mendengar keempat wanita itu berbisik-bisik. Mau kita makan dia? Jangan terburu-buru. Tunggu sampai dia membebaskan kita, baru kita makan. Tapi aku tidak sabar. Tidak bisa dimakan sekarang. Zhang si kaki patah akan membunuh kita. Aku lapar sekali. Kalau kelaparan terus, tanpa jimat ini, aku juga akan mati. Tahan 2 hari lagi. Kalau dia benar-benar tidak menemukan cara untuk menyelamatkan kita, baru kita makan. Badanku gemetar mendengarnya. Aku hanya bisa menutup mata, berpura-pura tidur, dan tidak berani bergerak sedikit pun. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, aku segera berlari pulang. Begitu masuk, aku melihat wajah muram Zhang si kaki patah. Kau kemana saja? Aku terdiam sejenak, lalu berkata, ke bukit belakang. Mata Zhang si kaki patah sedikit menyipit. Hati-hati jangan sampai tergoda oleh nafsu. Hal-hal seperti kesurupan itu berbahaya. Hatiku berdebar kencang. Aku segera tersenyum pada guruku. Guru, aku hanya sedikit tidak tahan. Rasanya gelisah. Zhang si kaki patah terbatuk pelan 2 kali, menundukkan kepala, dan terus menghisap rokoknya. Aku bergegas kembali ke kamarku, duduk di tempat tidur, meringkuk di sudut. Pikiranku kacau. Keempat wanita itu ingin membunuhku. Zhang si kaki patah juga ingin membunuhku. Jadi, semua orang ingin membunuhku. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya dengan semua ini. Tidak, aku masih punya istri guru. Istri guru dekat dengan Zhang si kaki patah. Dan dia tidak mengenal keempat wanita itu. Ini satu-satunya penyelamatku. Keesokan paginya, aku meminta beberapa ratus yuan dari Zhang si kaki patah. Aku bilang ulang tahunku sebentar lagi. Aku ingin pergi ke desa di bawah gunung untuk membeli beberapa makanan enak untuk merayakannya. Zhang si kaki patah ragu-ragu sejenak sebelum memberiku uangnya. Melihat ekspresinya, hatiku yang menggantung akhirnya tenang. Zhang si kaki patah memang sudah mulai mencurigaiku. Setelah mendapatkan uangnya, aku bergegas ke toko obat pertanian di desa. Bibi, adakah obat yang bisa menenangkan sapi setelah memakannya? Bibi Wang menatapku dengan aneh. Bukankah yang dibeli Zhang si kaki patah kemarin sudah cukup? Aku menjawab dengan gugup. Aku menghilangkannya dalam perjalanan pulang. Dia menyuruhku untuk membelinya lagi. Bibi Wang mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari laci dan memberikannya kepadaku. Obat ini sangat manjur. Sebesar ujung jari sudah cukup. Kalau kebanyakan bisa membunuh sapi. Aku mengangguk.
mengambil obatnya, membayar, dan pergi. Untuk apa Zhang si kaki patah membeli obat? Dia tidak punya ternak di rumah. Kemungkinan besar dia punya pikiran yang sama denganku. Dengan perasaan gelisah, aku keluar dari supermarket. Membawa belanjaan, aku berjalan pulang. Aku berjongkok di hutan, membuka arak yang kubeli untuk Zhang si kaki patah. Aku mengambil obat ternak dan langsung menuangkannya ke dalam arak. Aku tidak peduli berapa banyak takarannya. Aku menuangkan semuanya, semoga saja bisa langsung membunuh Zhang si kaki patah. Begitu sampai di depan pintu, aku melihat beberapa bercak darah di baju Zhang si kaki patah. Aku berpura-pura gembira, "Guru, aku membelikanmu rokok dan arak yang enak." Zhang si kaki patah melirik dan bergumam, "Membeli rokok sebagus ini, tidakkah mahal?" Aku tersenyum bodoh, "Guru telah membesarkanku. Membelikanmu rokok dan arak yang enak adalah hal yang wajar." Saat aku hendak masuk ke dapur untuk memasak, Zhang si kaki patah menghentikanku. Dia menyuruhku mengantarkan makanan sisa kemarin. Keempat wanita di dalam gua. Hari ini dia yang akan memasak. Dengan hati cemas, aku membawa kotak makanan menuju bukit belakang. Apakah si pincang akan meracuni makanan hari ini? Sesampainya di gua, aku melihat banyak luka baru di tubuh Suling dan yang lainnya. Suling menyeret rantai dan berjalan terlatih-tatih ke arahku. Tepatlah sedikit, sepertinya si pincang sudah punya rencana. Aku mendengus dalam hati, kalian juga bukan orang baik, ingin mencelakaiku. Setelah mengantarkan makanan, aku kembali ke rumah. Saat masuk, aku melihat si pincang dan Nyonya Guru sudah menyiapkan makanan untukku. Aku tersenyum dan bercanda pada si pincang. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat guru memasak. Ternyata terlihat lezat. Si pincang melirikku dan menunjuk Nyonya Guru. Mana mungkin aku bisa memasak, kecuali kacang panjang di atas meja. Semuanya dimasak oleh Nyonya Gurumu. Aku terdiam dan menatap Nyonya Guru dengan lebih waspada. Berdasarkan pengalamanku dengan Nyonya Guru selama ini, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meracuni. Dan kacang panjang yang dimasak si pincang, tidak perlu dipikirkan lagi, pasti juga beracun. Guru menuangkan arak dan memberiku segelas. "Luming, hari ini ulang tahunmu. Minumlah segelas." "Guru, aku tidak bisa minum alkohol. Aku akan muntah." Aku terdiam beberapa saat sebelum mengatakan itu. Si pincang melihat arak di meja, dan matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Sudah sebesar ini, bahkan tidak bisa minum alkohol. Memalukan kalau diceritakan. Aku memaksakan diri untuk menahan rasa takut, dan melihat gelas arak itu seperti melihat racun. Nyonya Guru di sampingku kemudian berkata, "Gurumu benar, minumlah sedikit. Ini bukan racun." "Racun." Kata itu membuatku gemetar. Apakah Nyonya Guru dan Guru berkomplot? Aku berpura-pura gembira dan mengangkat gelas. "Guru, aku tidak terlalu pandai minum. Jangan tersinggung." Saat aku hendak meminum sedikit, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari bukit belakang. Wajah si pincang langsung terlihat muram. Dia mendengus dingin. "Kalian tunggu di sini, aku akan pergi sebentar." Setelah itu, dia bergegas menuju bukit belakang. Aku menghela nafas lega dan jatuh terduduk di kursi. Untung saja, hampir saja aku minum arak beracun itu. Nyonya Guru melirikku dan mendengus. "Dengan nyali sekecil itu, kau berani meracuni si pincang?" Aku mendongak dan menatap Nyonya Guru dengan kesal. "Setidaknya aku lebih baik darimu. Aku berani melawan, sedangkan kau hanya menunggu kematian." Di bawah cahaya redup, wajah Nyonya Guru tampak pucat. Aku menatap Nyonya Guru. Nyonya Guru mengenakan pakaian kain kasar biasa, yang tampak kontras dengan kulitnya yang putih mulus. Dia tampak tidak nyaman ditatap olehku. "Kau ingin melanggar norma dan mendekatiku?" Kata-katanya sangat belak-belakan. Aku tersipu dan kepalaku sedikit pusing. Entah kenapa aku menjawab, "Aku mau saja, tapi aku takut kita berdua akan segera mati." Suasana menjadi hening setelah aku mengatakan itu. Akhirnya aku tak tahan dan berkata, "Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk melarikan diri?" Istri guruku tidak menjawab. Dia menatap makanan di meja yang mulai mendingin tanpa ekspresi. Aku mengerutkan kening dan menatapnya, mencoba membujuknya lagi. "Sekarang kita berdua senasib sepenanggungan. Jika aku mati, apa kau pikir kau bisa hidup? Apa kau benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan orang tua ini selamanya?" Istri guruku mengamatiku dari atas ke bawah. "Aku bisa membantumu, tapi kau harus memberiku semangkuk darahmu." Ku tertegun, tidak mengerti untuk apa dia membutuhkan darahku. Istri guruku berbicara lagi. "Darahmu agak istimewa, itu bisa menyembuhkan lukaku." "Baiklah, aku setuju." Aku langsung menyetujuinya. Istri guruku mengangguk. "Kau hanya perlu memberinya minuman yang sudah kau beri obat. Sisanya serahkan padaku." Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak menyangka istri guruku tahu aku telah menaruh obat di minumannya. Kalau begitu, Zhang si pincang pasti juga tahu. 2 hari kemudian, aku pergi ke gua di belakang gunung saat Zhang si pincang sedang turun gunung. Keempat wanita itu semuanya terluka. Sebelum aku sempat menghibur mereka, Ningyan segera berlari ke pintu dan berlutut. Matanya penuh permohonan. "Tolong, keluarkan kami dari sini secepatnya. Xiao Xi dipukuli hampir mati tadi malam. Jika kami tetap di sini, kami tidak akan selamat." Aku samar-samar bisa melihat seorang wanita terbaring di bagian terdalam gua. Napasnya sangat lemah, diambang kematian. Melihat aku tidak bergeming, Ningyan segera membuka bajunya. "Kumohon, secepatnya, selama kau bisa menyelamatkan kami, aku akan melakukan apa saja."
Aku berjongkok dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, kalian akan segera keluar. Ningyan mengangguk dengan penuh semangat dan mencoba menarikku ke dalam gua. Aku langsung menolak dan berbalik pergi. Masuk ke dalam gua tidak mungkin. Aku takut mereka akan mengambil kesempatan untuk membunuhku. Kembali ke rumah. Aku mendengar erangan istri guruku dari dalam kamar. Erangannya tak kunjung berhenti. Aku ragu di depan pintu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membukanya dan masuk. Istri guruku tampak malu dan marah melihatku masuk tanpa mengetuk. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengeluarkan gunting dari saku dan mengiris telapak tanganku. Lalu aku langsung memasukkan tanganku ke dalam mulutnya. Minumlah sedikit untuk menyembuhkan lukamu. Kalau tidak, aku takut kau akan membebaniku nanti. Istri guruku terdiam sejenak, lalu mulai menghisap darahku. Beberapa saat kemudian, dia berhenti. Aku menahan rasa pusing di kepalaku. Minumlah lagi. Istri guruku, cobalah untuk pulih secepat mungkin. Tatapan istri guruku padaku rumit. Dia mengambil sepotong kain dan membalut lukaku. Sudah jauh lebih baik, tidak perlu lagi. Aku memandangi istri guruku. Lukanya memang sudah jauh lebih baik. Setelah membantu istri guruku, aku bergegas keluar kamar. Saat itu, Zhang Si Pincang baru saja kembali. Ia menyeret seekor kambing, dan membawa keranjang bambu di punggungnya. Melalui celah kecil, terlihat samar-samar ada ular di dalamnya. Aku tersenyum dan berjalan cepat menuju Zhang. Guru, kenapa kau membeli begitu banyak barang? Zhang tersenyum dan mengelus jenggotnya. Sebentar lagi kau ulang tahun yang ke-18. Kali ini aku menyiapkan beberapa makanan lezat. Nanti kita makan enak-enak bersama. Aku berinisiatif membantu Zhang membawa barang-barang ke dalam rumah. Tapi dari sudut mataku, aku melihat ada 3 ular di dalam keranjang. Masing-masing ular memiliki warna yang berbeda. Satu hal yang pasti, semuanya adalah ular berbisa berkepala segitiga. Aku tiba-tiba teringat halaman yang kulihat secara diam-diam di buku rahasia terakhir kali. Yang mencatat tentang bagaimana memanfaatkan konstitusi 9 yang untuk mendapatkan kehidupan baru. Pengorbanan 3 ular. Ular bersifat yin dan sangat beracun. Dapat menekan energi yang dalam konstitusi 9 yang ku. Kemudian, melalui ritual pengorbanan, ia dapat merampas konstitusi 9 yang ku untuk mendapatkan kehidupan baru. Aku menahan rasa takutku, dan membawa semua barang ke dalam rumah. Lalu aku mencari alasan untuk kembali ke kamarku dan beristirahat. Sampai waktu makan siang, terdengar suara Zhang dari luar. Luming, aku akan pergi ke bukit belakang. Aku bersembunyi di kamarku. Mendengarkan langkah kakinya semakin menjauh. Aku berlari lagi ke kamar istri guruku dan berkata dengan gugup, "Istri guru, Zhang akan segera bertindak." Aku menceritakan semua yang kutahu tentang ritual pengorbanan itu. Istri guruku berbaring di tempat tidur dan berpikir sejenak. "Beri mereka 2 tetes darahmu." Aku segera mengerti apa yang dimaksud istri guruku. Aku keluar dari kamar. Aku mengalihkan pandanganku ke keranjang bambu berisi ular berbisa di samping. Ketiga ular berbisa itu masing-masing memiliki warna yang berbeda, tetapi semuanya memancarkan bau busuk yang menyengat. Aku mengambil penjepit dan mengeluarkan ular dari keranjang bambu. Dengan hati-hati aku membuka mulutnya, lalu segera melukai jariku dan meneteskan 2 tetes darah ke dalamnya. Tiba-tiba ular itu mulai meronta-ronta hebat dan membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menggigitku. Namun, tak lama kemudian ia lemas dan tak bergerak. Aku melihat ular berbisa di tanganku. Sudut mulutku terangkat karena gembira. Lalu aku buru-buru memberi darah kedua ular lainnya. Kali ini, Zhang juga membawa seekor ayam jantan besar. Bulu ayam jantan itu sangat cerah dan terlihat lincah. Ayam jantan itu melihatku berjalan ke arahnya, dan segera meronta-ronta hebat, ingin melarikan diri. Aku cepat-cepat menekannya, membuka mulutnya, dan memasukkan sedikit abu dupa ke dalamnya. Seketika ayam jantan itu diam dan berjongkok di tanah, tak bergerak. Menjelang sore, Zhang kembali. Zhang berkata dengan gembira, "Luming, kau ingin apa untuk ulang tahunmu? Guru akan memenuhinya." Aku berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Asalkan guru ada di sini, itu sudah cukup. Setelah berusia 18 tahun, aku akan bekerja paruh waktu. Nanti aku akan merawat guru sampai akhir hayatmu." Zhang sangat gembira dan terus bercerita kepada istri guruku. Istri guruku di sampingnya dengan penuh perhatian mengiyakan. Zhang menatapku dengan pandangan sedih. Tiba-tiba, Zhang memperhatikan keranjang bambu berisi ular di sudut. Ia mendorongku dan bergegas menuju keranjang bambu. "Bagaimana dengan ular-ularku? Siapa yang melakukan ini?" Zhang melihat ular-ular di keranjang bambu terkulai lemas, dan menjadi semakin marah. Ia menarik ular dari keranjang bambu dan menatapku dengan tatapan ganas. "Apa kau yang melakukannya?" Aku terdiam beberapa saat, lalu perlahan menjelaskan. "Hari ini mereka mencoba kabur, jadi aku menangkapnya kembali. Aku tidak menyangka mereka akan seperti ini setelah aku melemparnya ke tanah." Zhang Duantui menatapku dengan penuh arti. Ia terdiam beberapa detik, lalu membawa ular itu keluar. "Jangan percaya perkataan gurumu, dia itu rubah betina." Aku menunduk tanpa bicara. Guruku tertawa kecil. "Kau terlalu penakut." Aku meliriknya dengan kesal. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Guruku menggelengkan kepalanya. "Ular itu telah meminum darah Jiu Yangmu. Tidak ada gunanya diselamatkan. Hati-hati selama 2 hari ini. Gurumu mungkin akan menggunakan taktik licik untuk melawanmu." Aku pikir Zhang Duantui akan terus berpura-pura selama 2 hari ke depan. Tapi setelah kembali, dia mendorongku ke dinding dan memukulku dengan keras.
Aku sudah baik padamu, tapi kau malah mendengarkan orang lain dan melawanku. Kau melawan aku." Tak lama kemudian, tubuhku penuh luka dan terlihat sangat menyedihkan. Aku berdiri dan berteriak padanya dengan marah. "Kau yang mulai ingin membunuhku." Zhang Duantui mencibir. Wajahnya berangsur-angsur menjadi bengkok. "Kau kubesarkan, jadi apa salahnya mengambil nyawamu?" Setelah berkata demikian, ia mengayunkan cambuknya dan memukulku dengan keras. Ku kesakitan dan ingin menyerangnya. Zhang Duantui melilitkan cambuknya di leherku. "Berani melawan, hari ini aku akan mengajarimu siapa bosnya." Setelah itu, Zhang Duantui mengambil semangkuk arak dari guci dan menuangkannya ke mulutku. Tiba-tiba aku pusing dan jatuh ke tanah. Aku menoleh ke kamar guruku. Zhang Duantui masuk dengan cambuk di tangannya, sambil memaki dan mencambuk guruku. Kali ini, jeritan guruku lebih memilukan dari sebelumnya. Seperti binatang buas yang sekarat sedang meratap. Kebrutalan Zhang Duantui berlanjut hingga fajar. Dia merantaiku, seperti anjing di kamar guruku. Aku bersandar lemas di sudut, menatap guruku di tempat tidur. Melalui kain tipis, napas guruku sangat lemah. Darah telah membasahi kasurnya. "Guru, kau baik-baik saja?" Aku mencoba bertanya 2 kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Aku memaksakan diri untuk berdiri, berjalan ke tempat tidur, dan membuka selimutnya. Seluruh tubuh guruku penuh luka. Di beberapa tempat, bahkan terlihat daging merah muda. Kulit halusnya mulai berubah, bulu-bulu putih kecil tumbuh dari kulitnya. Bahkan rambut dan telinga guruku mulai memanjang. Kembali ke wujud aslinya, aku langsung panik. Siluman yang sekarat akan kembali ke wujud aslinya. Jika guruku mati, aku pasti tidak akan bisa lolos dari cengkeraman Zhang Duantui. Dia satu-satunya penyelamatku sekarang. Aku menggigit jariku dan meneteskan darahku perlahan ke bibir guruku. Tapi guruku sudah tidak bisa menelan. Aku menggigit lidahku, memeluk guruku, dan membuka bibirnya dengan lidahku untuk memberinya darahku. Guruku perlahan mulai pulih. Saat membuka matanya, ia melihatku memberinya darah dengan mulutku, dan ia langsung tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku rela menggunakan darah esensiku untuk menyelamatkannya. Setetes air mata mengalir di pipi guru yang dingin. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan memeluk pinggangku, memelukku erat. "Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Selama 2 hari ini, Zhang si kaki patah memukuliku, dan bahkan tidak memberiku makan sedikit pun. Aku bertahan sampai hari ulang tahunku." Zhang si kaki patah, mengenakan pakaian merah cerah, berjalan ke arahku. "Melepaskanku." Takutnya, hubungan guru dan murid kita berakhir hari ini. Zhang si kaki patah menatap guru di tempat tidur dengan tatapan penuh nafsu dan keserakahan. Lalu menatapku dengan jijik. "Hari ini, kubiarkan kau bersenang-senang untuk terakhir kalinya." Aku bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba, Zhang si kaki patah mendorongku ke tempat tidur. Dia tertawa dingin beberapa kali. "Kalian berdua, lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Kalau tidak, Aku langsung mengerti maksud Zhang si kaki patah. Dia ingin aku berhubungan badan dengan guru. Bagaimana mungkin? Aku meronta, mencoba turun dari tempat tidur.